Halo para penjelajah militer. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri besar di dunia militer. Mengapa Cina lebih memilih Thailand untuk latihan Falcon Strike dan bukan Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Bersiaplah untuk terkejut dengan alasan-alasan yang tidak pernah kalian duga sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia strategi militer yang penuh intrik dan kejutan. Bayangkan sebuah latihan militer yang penuh dengan ketegangan dan aksi, di mana angkatan udara dari dua negara, China dan Thailand, bersatu untuk mengasah keterampilan tempur mereka. Inilah Falcon Strike, sebuah latihan yang dirancang untuk mensimulasikan beberapa skenario pertempuran udara yang mungkin dihadapi di medan tempur nyata. Yang pertama, ada dogfight yang berdebarkan, di mana pesawat tempur dari kedua negara terlibat dalam pertempuran udara jarak dekat. China menggunakan pesawat tempur J-10 dan Thailand menggunakan pesawat JAS-39 Gripen. Manuver udara yang kompleks dan taktik cerdas digunakan untuk mengalahkan lawan dalam pertempuran satu lawan satu atau dalam kelompok kecil. Setiap pilot harus menunjukkan keterampilan terbaiknya untuk bertahan hidup dan menang. Kemudian, kita beralih ke Beyond Visual Range atau BVR Combat, di mana pesawat tempur menggunakan radar canggih dan sistem senjata jarak jauh untuk mendeteksi dan menyerang target yang berada di luar jangkauan visual. Ini adalah ujian sejati bagi kemampuan deteksi dan penargetan jarak jauh, di mana setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Tidak kalah penting adalah Air to Ground Mission, di mana pesawat tempur melakukan serangan presisi terhadap target darat yang telah ditentukan. Koordinasi dengan pasukan darat sangat penting di sini, karena setiap serangan harus tepat sasaran untuk menghancurkan musuh tanpa merusak aset yang berharga. Dalam skenario Defense Counter Air atau DCA, pesawat tempur bertugas melindungi wilayah udara dari serangan musuh, patroli udara dan intersepsi pesawat musuh yang mencoba memasuki wilayah udara yang dilindungi menjadi fokus utama. Ini adalah ujian bagi kemampuan pertahanan dan kesiapsiagaan. Sementara itu, Offensive Counter Air atau OCA melibatkan misi serangan terhadap instalasi udara musuh, seperti pangkalan udara dan sistem pertahanan udara. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kemampuan udara musuh sebelum mereka dapat menyerang, memastikan dominasi udara di medan tempur. Terakhir ada skenario Search and Rescue atau SAR yang penuh dengan drama dan heroisme. Pesawat tempur dan helikopter bekerja sama untuk menemukan dan menyelamatkan personel yang jatuh atau terluka di medan tempur. Setiap detik berharga, dan keberhasilan misi ini bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi mereka yang terjebak di medan perang. Lalu, kenapa Cina memilih Thailand sebagai mitra dalam latihan Falcon Strike? Kenapa bukan Indonesia? Karena beberapa alasan strategis dan historis yang penting. Yang pertama, hubungan bilateral yang stabil. China dan Thailand memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dan stabil. Kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan militer. Latihan militer bersama seperti Falcon Strike memperkuat hubungan ini dan menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerjasama dalam menjaga keamanan regional. Yang kedua, kepercayaan dan pengalaman. Thailand adalah salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki pengalaman panjang dalam kerjasama militer dengan berbagai negara, termasuk China. Kepercayaan yang telah terbangun antara angkatan bersenjata kedua negara membuat latihan bersama lebih efektif dan produktif. Yang ketiga, posisi geopolitik.
Thailand memiliki posisi strategis di Asia Tenggara yang membuatnya menjadi mitra penting bagi China dalam menjaga stabilitas regional. Latihan militer bersama membantu kedua negara untuk lebih siap menghadapi berbagai ancaman keamanan di kawasan ini. Yang keempat, kepentingan bersama. Kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan maritim dan menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan penyelundupan. Latihan seperti Falcon Strike memungkinkan mereka untuk berbagi taktik dan teknologi dalam menghadapi ancaman-ancaman ini. Kelima, cautious stand terhadap AS. Thailand memiliki sikap hati-hati terhadap Amerika Serikat, terutama setelah penolakan Washington terhadap permintaan Thailand untuk membeli jet tempur F-35. Hal ini membuat Thailand lebih terbuka untuk memperkuat hubungan militer dengan China. Sementara itu, hubungan China dengan Indonesia dan Vietnam kadang-kadang mengalami ketegangan, terutama terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Ketegangan ini bisa menjadi penghalang untuk mengadakan latihan militer bersama yang memerlukan tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi. Dan itulah sekilas tentang Falcon Strike dan alasan mengejutkan mengapa Indonesia tidak terlibat dalam latihan ini. Latihan ini bukan hanya taktik dan teknologi, tetapi juga tentang strategi geopolitik yang kompleks. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mengeksplorasi dunia militer yang penuh intrik dan kejutan. Kualitas keputusan itu seperti serangan elang yang tepat waktu, yang memungkinkannya untuk menyerang dan menghancurkan pos-pos musuh. Oke.